maka kami memberikan ruang karena tentu tidak bisa dipungkiri partai-partai juga punya kandidat. Biarkan mereka menyampaikan, nanti akan berembuk dan Bu Mega sudah menyampaikan, kumpul dulu, kita bicara dulu, solid dulu, setelah itu capresnya akan kita dudukkan untuk bicara siapa calon yang paling pas. Jadi sabar sedikit. Itu anak zaman sekarang yang ternyata ketika saya berkomunikasi dengan mereka, mereka punya komunitas yang sangat spesifik. Intinya satu, kami ingin diajak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Kenapa dulu pernah menyatakan bukan cawe-cawe gitu ya, sekarang justru ingin cawe-cawe. Yeah. Ditambah lagi dengan satu kalimat agak penting, saya tidak akan mengerahkan tentara misalnya. Nah, ini bagi kita semakin luas wilayah untuk diberikan interpretasi yang berbeda, walaupun pada malam ini sama-sama menurut saya terima kasih positif baik oleh Bang Eriko maupun sesuatu yang realistis bahwa presiden itu nanti akan memihak loh kepada salah satu capres. Itu lazim dalam komunikasi politik setelah partainya yaitu PDI Perjuangan nanti mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik. Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira yang itu tidak akan terjadi. Jadi saya sangat percaya beliau sudah menggunakan hak politiknya sekaligus sebagai kader partai. Yang namanya cawe-cawe menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi cawe-cawe itu artinya membantu, mengerjakan, membereskan, merampungkan, ikut menangani. Nah itu artinya di Kamus Besar Bank Indonesia. Apakah ada hal yang negatif di sini kecuali memang itu tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada. Ganjar mengatakan Jokowi pasti cawe-cawe sebagai kader partai karena punya hak. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menilai Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP pasti akan cawe-cawe karena mempunyai hak politik. Artinya soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik, kata Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan, Menteng, Jakarta pada Kamis. Meski begitu, Ganjar menegaskan Jokowi tak akan melakukan cawe-cawe bila diartikan sebagai intervensi politik yang membuat proses pemilu berjalan tidak adil. Saya rasa itu tak akan terjadi. Saya percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya sebagai kader partai, ungkapnya. Di sisi lain, Ganjar merespon pernyataan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, soal cawe-cawe Jokowi. Ganjar lantas meminta kandidat yang maju sebagai bakal calon presiden jangan takut untuk menghadapi isu apapun. Dalam tiap kontestasi pemilu, apapun bisa terjadi. Kalau sudah mau nyalon, jangan pernah takut untuk isu apapun, kata dia. Sebelumnya, pelbagai kalangan sempat mengkritik Jokowi yang terkesan ikut campur atau cawe-cawe urusan partai politik jelang Pilpres 2024. Presiden Jokowi itu membantahnya. Dia menegaskan bahwa Pilpres 2024 adalah urusan partai politik selaku peserta pemilu. Terbaru, Jokowi kemudian bicara lagi soal cawe-cawe. Dia mengklaim cawe-cawe yang dilakukan selama ini untuk kepentingan negara, yakni memastikan agar pembangunan terlaksana dengan baik. Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif. Masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe, kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin. 140 kelompok relawan Jokowi deklarasi dukung Ganjar di Pilpres 2024. Setidaknya sebanyak 140 kelompok relawan Jokowi mendeklarasikan dukungan ke politikus PDI Perjuangan, yakni Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua Pelaksana Deklarasi, Teddy Wibisana, mengklaim sebanyak kurang lebih 7.000 orang menghadiri acara deklarasi yang digelar di Basket Hall Senayan, Jakarta pada Sabtu. Gabungan kelompok relawan Jokowi itu mengklaim selama 2 periode kepemimpinan Jokowi,
telah berhasil memberikan kemajuan yang pesat bagi Indonesia. Mereka pun menilai Ganjar merupakan sosok yang tepat untuk melanjutkan kinerja Jokowi itu. Kita tegaskan di sini bahwa relawan Jokowi dukung Ganjar. Pada acara ini ada sekitar 140 organ. Kemarin itu ada beberapa organ beberapa daerah yang menyatakan dukungan, kata Teddy dalam konferensi persnya. Mereka juga menyebut dalam rekam jejaknya selama ini, Ganjar terbukti baik dalam kepemimpinannya, mulai dari menjabat anggota DPR hingga menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah hari ini. Teddy pun mengklaim hampir 100% relawan Jokowi mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Lantas, ia menganggap 15 kelompok relawan Jokowi yang menyatakan dukungan atas Prabowo bukanlah suatu ancaman. Maka katakanlah kalau mereka mayoritas 15 organisasi mendukung Prabowo. Itu bukan mayoritas, justru mayoritas organisasi relawan Jokowi ke Pak Ganjar. Itu kalau berbicara soal organisasi, ujar dia. Justru 95% relawan Jokowi itu mendukung Ganjar. Hal ini adalah salah satu untuk menegaskan bahwa mayoritas relawan Jokowi itu adalah pendukung Ganjar 95%, imbuhnya.